Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zani Diananda dengan NIM 040403241666 untuk memenuhi tugas UAS hadis PKI yang berjudul Potensi Dasar Diri Manusia kelompok 7. Arti hadisnya bercerita kepada Kami Abu Nuaiman bercerita kepada kami Zakaria dan Amir berkata, aku mendengar Nuaiman bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, yang halal sudah jelas, yang haram juga jelas, namun diantaranya keduanya adalah perkara syubhat samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya karena kehormatan, dan barang siapa yang sampai jatuh mengerjakan pada perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang pengembala yang mengembala ternaknya di pinggir jurang yang dikabarkan jatuh ke dalam. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya, dan ketahuilah pada setiap tubuh dan cakupan darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah ia adalah hati. Relevansi hadis dengan PKI. Yang pertama, etika konselor. Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga inteligensi. Konselor harus menjauhi hal-hal syubhat seperti menerima imbalan, tidak wajar berbicara tanpa ilmu, atau memberi nasihat yang melakukan hukum syariah. Dengan menjaga diri, konselor memelihara kehormatan, privasi, dan kepercayaan diri. Yang kedua, panduan dalam proses konseling. Dalam membantu klien, konselor Islam dituntut untuk membimbing klien membedakan mana yang halal dan haram dalam hidupnya, baik dalam keputusan pekerjaan, hubungan, maupun perilaku sehari-hari. Konselor bisa mendorong klien untuk mengambil sikap wara, hati-hati, dan menguatkan hati kalb agar selalu condong pada kebaikan. Yang ketiga, pembinaan hati. Bagian akhir hadis menekankan peran hati sebagai pusat moral dalam konseling Islam. Pembinaan spiritual dan penyucian hati tazkiyatun nafs menjadi inti proses perubahan perilaku. Jika hati klien baik, maka seluruh tindakan pun akan baik. Yang keempat, mengajarkan prinsip kewaspadaan wara dalam kehidupan sehari-hari. Konselor bisa menanamkan nilai wara kepada klien bahwa dalam memilih tindakan bukan hanya melihat boleh atau tidak dari sisi eksternal, tapi juga aman atau tidak dari sisi hati, perangkat konsensus sosial dan spiritual. Hadis ini bisa dijadikan sebagai prinsip yang mendorong klien untuk memiliki batas aman di sekeliling diri mereka agar mereka tidak berada di area mengundang resiko moral. Yang kelima, penanggalan keraguan dan konflik dalam klien. Banyak klien yang mengalami konflik internal antara norma agama, budaya, keinginan pribadi, dan tuntutan sosial. Konselor Islam dapat menggunakan hadis ini sebagai landasan untuk membimbing klien agar tidak gagal dalam mengambil keputusan moral yang masih samar. Konselor bisa membantu klien membedakan mana aspek yang jelas harus dituruti dan mana aspek yang masih dalam ranah syubhat, dan mengambil keputusan sampai ada kepastian atau mencari reformasi syariat lebih mendalam. Ini dari kelompok 8 yang berjudul memposisikan manusia sebagai tugas bimbingan konseling Islam. Arti hadisnya dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, tempatkanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka.
Relevansi hadis dengan PKI. Yang pertama, prinsip penghargaan terhadap martabat manusia. Dalam bimbingan dan konseling Islam, tiap individu itu dianggap sebagai makhluk yang memiliki martabat dan nilai yang tinggi di sisi Allah. Hadis ini menekankan agar manusia ditempatkan sesuai kedudukan yang berarti setiap klien harus dihormati dan diperlakukan dengan penuh empati. Yang kedua, menyesuaikan pendekatan berdasarkan kondisi klien. Hadis ini tempatnya manusia sesuai dengan kedudukannya juga dapat dimaknai sebagai ajakan untuk membahas perbedaan karakter, kebutuhan, dan latar belakang individu. Dalam bimbingan konseling, hal ini berarti seorang konselor harus mampu menyesuaikan pendekatan dan teknik yang dikembangkan sesuai dengan keadaan klien. Yang ketiga, hubungan konselor dan klien yang humanis dan regionalis. Hadis ini juga mengandung makna penting tentang hubungan personal antara konselor dan klien. Hubungan tersebut tidak semata-mata profesional, tapi juga harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Yang keempat, etika dan profesional dalam konseling. Hadis tersebut juga memberikan arahan penting dalam menjaga etika dan profesional konselor. Prinsip menempatkan manusia sesuai kedudukan, menuntut agar manusia memiliki kepekaan moral dalam melakukan setiap klaim secara adil dan bijaksana. Yang kelima, implikasi terhadap tujuan bimbingan konseling Islam. Tujuan utama bimbingan konseling Islam adalah membantu individu mencapai keseimbangan hidup antara aspek spiritual, emosional, dan sosial. Penempatan hadis ini dalam proses konseling membawa implikasi besar terhadap pencapaian tujuan tersebut. Sudah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.